guys, welcome back to our channel. Nah, bagi kamu fans berat Resident Evil, sekarang ini ada film series baru dari Resident Evil, Infinite Darkness. Film ini sudah bisa kamu tonton dan saksikan lewat layanan streaming Netflix sejak 8 Juli 2021. Resident Evil menjadi salah satu proyek film adaptasi yang paling ditunggu. Film Resident Evil Infinite Darkness, animasi tersebut menggunakan visualisasi jenis 3D CG dengan kualitas yang super jernih. Animasi ini bukanlah dalam untuk main-main guys, sehingga membuat penampilan para karakter dalam cerita terlihat seperti nyata. Adapun Resident Evil menyajikan animasi menggunakan teknologi yang termasuk paling canggih untuk abad ini. Gaya animasi yang dipakai pun sekelas dengan cinematic scene milik PS5 loh. A battle of futility. Withdrawal leaves path of destruction. Hero of Panamstan. Film-film Resident Evil animasi biasanya langsung diawasi oleh Capcom. Capcom memang punya posisi yang istimewa di hati para gamer, terutama dalam urusan seri Resident Evil. Cerita dan aksinya terkadang bisa berujung super gila dan tidak rasional. Namun sulit rasanya untuk tidak jatuh hati melihat aksi karakter-karakter ikoniknya yang ada di dalamnya. Nah guys, Resident Evil Infinite Darkness ini mengambil timeline di tahun 2006 atau 2 tahun setelah event Resident Evil 4. What the hell? Why isn't the backup power coming on? Even if we go manual, we can only get the emergency lights. Check it out now. This is the chief. What's going on with the power? Does anyone copy? Wait. Isn't that the guy everyone calls the hero of Panamstan? In the flesh. Look, I gotta go. Don't do anything stupid. Excuse me. Leon diminta untuk menyelidiki kasus peretasan yang terjadi di White House. Terdapat akses ilegal menuju dokumen rahasia yang bersifat kepresidenan. Namun nih guys, justru Leon kembali harus berhadapan dengan para zombie yang datang entah dari mana. Nah guys, cerita ini diawali dengan gambaran suasana Panamstan yang sedang dilanda aksi bioterorisme. Tim Mad Dogs yang dikepalai oleh Jason turun ke lapangan untuk mencari penyintas tanpa mengindahkan perintah mereka dari komando pusat untuk mundur. Mereka akhirnya nih guys berhasil menemukan seorang penyintas dan mereka segera mengevakuasi orang tersebut dari lokasi. Berpindah ke 3 tahun setelahnya, terjadi sebuah insiden peretasan data di White House, di mana data tersebut disimpan pada local network dan hanya presiden yang dapat mengakses file tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya kecurigaan bahwa pelaku peretasan berasal dari orang dalam. Presiden segera memanggil tim khusus yang beranggotakan 4 orang, yaitu Leon dan 3 karakter baru, Jason, Saint May, dan Patrick. Jason dikenal dengan sebutan Hero of Panamstan yang diperolehnya karena menyelamatkan para penyintas di Panamstan 3 tahun silam. Mereka ditugasi untuk mencari pelaku peretasan dan juga menghentikan aksi teror yang terjadi di White House. Di waktu yang berdekatan, Claire juga datang ke White House sebagai salah satu dari rangkaian investigasinya terkait insiden Panamstan. Claire juga bertemu dengan salah satu pengungsi anak yang tengah terinfeksi penyakit misterius di fasilitas tersebut. Anak tersebut menggambar sesuatu yang memancing rasa penasaran Claire. Dalam gambar itu, terdapat beberapa tentara digantung dan dieksekusi oleh teroris. Film ini menggunakan alur maju mundur antara insiden Panamstan dengan setting waktu sekarang di White House atau Gedung Putih.
Penggunaan strategi ini sangat baik dalam membuat penonton menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi di Phnom Penh 3 tahun yang lalu, serta membuat motif para karakter menjadi tersamarkan. Teori politik dan konspirasi pun diangkat dengan apik dalam film ini, di mana kita dapat melihat bagaimana suatu insiden, kondisi, dan perhubungan antar negara dapat menjadi salah satu variabel dalam marketing untuk menciptakan profit bagi pihak tertentu, guys. Plot berjalan dengan mulus setiap episodenya, di mana episode 1 dan 2 cenderung minim aksi. Hal ini dimaklumi karena diperlukan proper introduction terhadap beberapa karakter baru beserta motifnya masing-masing, yaitu Jason, Saint May, dan Patrick. Meskipun episode 1 dan 2 cenderung monoton, kita akan diberikan suguhan menarik di episode 3 dan 4, di mana cerita mulai maju dengan cepat menuju klimaks. Animasi CGI sangat smooth dan didukung dengan voice acting yang mumpuni. Sangat cocok dengan tiap karakter yang ada di film ini, guys. Penokohan karakter pun sangat baik sehingga tidak ada tokoh yang terkesan bland dalam film ini. Para pemain Resident Evil 4 akan diberikan banyak easter egg dari Resident Evil 4. Sebagai contoh, yaitu penggunaan jaket Lion yang legend, kemudian foto presiden yang dipajang di White House. Banyak hal-hal menarik yang dapat kita pelajari dalam film ini, guys. Terutama bagaimana para karakter memanfaatkan lingkungan sekitar untuk survive. Sebagai contoh nih, kita bisa melihat salah satu karakter yang diikat oleh tape dapat berpikir dengan tenang pada kondisi genting, lalu memanfaatkan ujung meja untuk melepaskan ikatan tersebut. Keputusan Capcom untuk meluncurkan Resident Evil Infinite Darkness dalam bentuk series juga cukup aneh nih, karena series ini langsung rilis 4 episode dengan durasi yang apabila digabungkan kurang lebih akan sama dengan durasi sebuah film, yaitu menjadi 1 jam penuh. Terlepas dari semua itu, Resident Evil Infinite Darkness merupakan series yang layak untuk ditonton ya. Film ini memberikan nostalgia pada reuni Leon dan Claire, terutama Claire yang sangat jarang muncul dalam game Resident Evil. Meskipun penampilan Claire hanya cukup sedikit, namun cukup untuk memuaskan rasa nostalgia nih, guys. Film ini sangat cocok untuk para penggemar Resident Evil, dan bagi para penonton yang tidak mengikuti cerita Resident Evil tidak perlu khawatir, karena film ini merupakan standalone yang hubungannya dengan universe cerita Resident Evil cukup minim, sehingga penonton dapat menikmati film ini tanpa kebingungan ya. Oke guys, itulah tadi review singkat kami mengenai series Resident Evil Infinite Darkness. Jika kalian suka video ini, silahkan berikan like-nya ya, serta jangan lupa subscribe. See you next time. Jason, no!